Itu aja. Sudah ya? Sudah. Tadi di Tommy. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan sudah persidangan yang seperti dibuka tadi sidang pemeriksaan sengketa gugatan oleh Majelis Tinggi Perasaan hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dengan rencana persidangan satu berkas PT Sinimula banyak berkas dibuka dengan catatan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh gugatan PT Sinimula sebanyak 5 berkas dibuka dengan catatan terbuka untuk umum. Baiknya sebagaimana persidangan sebelumnya kita memberitahukan untuk persidangan hari ini Rabu tanggal 12 Maret 2025 dengan agenda tergugat ya tergugat untuk bisa menyampaikan kronologisnya dan fakta-fakta terutama yang disampaikan oleh tergugat yang menurut majelis ada dua pokok yaitu terkait dengan proses perpanjangan dan juga terkait dengan mekanisme pembahasan akhir. Silakan tergugat apakah sudah disiapkan terkait dengan hal tersebut. Silakan tergugat. Jadi yang mulia kami Kalau belum siap, ya suara kami sudah terdengar yang mulia. ya sudah ada. Izin yang mulia memang pada kesepakatan yang pada sebelumnya memang kami diminta untuk menanggapi seluruh 3 tema yang disebutkan pada tanggal 12 Maret yang mulia. Namun sebelum tanggal hari ini, sekitar seminggu yang lalu yang mulia, kami mendapatkan informasi bahwa sidang gugatan ini dialihkan yang mulia. Nah kemudian yang mulia pada saat hari Senin 3 hari yang lalu, kami pun mendapati bahwa sidang Sinimula tidak ada lagi yang mulia terjadwal di website ZPP. Dan kami juga berkomunikasi dengan staf panitera bahwa memang gugatan PT Sinimula Engine sudah tidak di Majelis 17A sampai tadi yang mulai sekitar 10 menit yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan sidang Sinimula gugatan ini yang mulia. Jadi kesimpulannya yang mulia pada saat ini kami belum dapat memberikan tanggapan yang mulia terkait dengan hal-hal yang tadi kami sebutkan di atas yang mulia. Jadi kami kalau misalnya memang masih melanjutkan gugatan ini di Majelis 17A, kami mohon waktu lagi yang mulia. Baiknya nanti disiapkan terkait dengan penjelasannya nanti kita laksanakan di sidang tanggal 9 Maret 2025 ya, tergugat ya. Nanti disiapkan 9 April barangkali yang ini. 19 Maret minggu depannya ya. Oh 19. Ya, nanti disiapkan. Kemudian untuk pemohon ada yang mau disampaikan di sidang hari ini? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum pemohon menyampaikan apa yang diminta majelis pada persidangan sebelumnya dan beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan
materi perkara majelis. Perlu pemohon juga tanyakan kepada majelis, apakah memang yang disampaikan tergugat tadi adalah demikian, ya? Karena memang kami berkomunikasi secara email disampaikan demikian, ya. Tapi kami tahu bahwa perkara ini kan sudah berjalan di majelis ini, ya. Dan memang kalau mau dialihkan ke majelis yang lain itu adalah dua perkara yang berbeda, gitu ya. Nah, yang kami ajukan adalah perkara gugatannya majelisnya. Jadi perkara gugatannya memang diperiksa di majelis ini. Jadi kami tidak tahu kalau kemudian itu ada pengalihan dan memang penggugat berpendapat bahwa sidang terakhir adalah undangan resmi, ya. Jadi apapun yang disampaikan melalui email, penggugat menganggap validitasnya atau keabsahannya tidak mungkin bisa mengesampingkan undangan sidang yang majelis sudah putuskan, ya, sehingga penggugat hadir pada hari ini, ya. Namun demikian, ya, tentu itu mekanisme prosedural dan administrasi di pengadilan pajak, ya. Kami akan tunggu, tapi sampai dengan hari ini kami menganggap undangan sidang yang resmi adalah sidang terakhir yang majelis laksanakan sebelum sidang hari ini, ya. Oke, pada persidangan sebelumnya majelis penggugat diminta oleh majelis hakim, ya, untuk menyampaikan penjelasan tertulis mengenai kronologis, ya. Dan pada hari ini penggugat sudah menyiapkannya, maka penggugat akan menyampaikannya kepada majelis. Namun sebelum penggugat menyampaikan itu majelis, penggugat perlu mengkonfirmasi kepada majelis, seandainya, ya, jika benar quote non perkara akuo ini akan dialihkan, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah jangka waktu sidang pemeriksaannya 6 bulan dan bisa diperpanjang 3 bulan apabila diperlukan akan diakumulasikan dari jangka waktu dimulainya perkara ini, atau memang dimulai ketika persidangan itu dimulai di majelis yang baru. Karena transisi itu tentunya ada mekanisme waktu yang terbuang, gitu ya. Namun majelis memberikan penjelasan itu juga kepada penggugat jika benar, ya, quote non perkara ini akan dialihkan, ya. Itu majelis yang mungkin kami minta konfirmasi kepada majelis. Nah, pertama-tama kami sampaikan dulu penjelasan kami, nanti mohon majelis memberikan tanggapan. Ya, terkait dengan adanya informasi pengalihan, ya, itu masih akan kami diskusikan dengan pimpinan. Memang kami sudah terjadwal di jam 1 nanti antara majelis 17A sama majelis 19B. Nah, seperti apa sebenarnya saja, ya, nanti apa kesimpulannya, yang pada intinya diskusi tersebut sebenarnya hanya demi kepentingan untuk efisiensi dan efektivitasnya, ya. Namun demikian terkait dengan apa yang disampaikan oleh penggugat terkait dengan masalah perhitungan jangka waktu perpanjangan dan segala macam, itu nanti mungkin juga akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam memutuskan kira-kira lebih efektif yang mana untuk diperpanjang atau tetap disidangkan di sini, ya. Itu juga nanti akan menjadi pertimbangan. Itu sementara jawabannya, majelis. Terima kasih majelis. Izin menyampaikan permohonan saja ketika majelis nanti mungkin rapat dengan pimpinan ketua pengadilan pajak. Penggugat sendiri tidak keberatan kalau perkara aku itu disidangkan di sini majelis, karena memang sudah berjalan sampai sidang ketiga, ya. Sementara kalau mungkin di majelis yang lain itu persidangannya baru dimulai yang pertama, ya. Dan memang seperti yang tadi penggugat sudah sampaikan, memang substansinya kan berbeda, ya. Kita hanya fokus kepada masalah proseduralnya saja, ya.
Nah, jadi makanya penggugat mohon kalau memang majelis ada rapat siang ini, mohon disampaikan aspirasi dari penggugat ya, supaya penggugat bisa lebih fokus kepada materi yang memang sudah sampai kepada persidangan yang ketiga ya. Itu permohonan kami, majelis mohon disampaikan nantinya. Kemudian itu penjelasan kronologis yang diminta oleh majelis hakim pada persidangan sebelumnya majelis. Dan penjelasan itu pada pokoknya hanya menegaskan saja mengenai 3 hal yang ada di dalam posita penggugat ya. Yang pertama, majelis berkaitan dengan dasar kewenangan tergugat ya, sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat karena sudah melebihi jangka waktu audit atau pemeriksaan selama 3 bulan. Nah, jangka waktu itu sudah terlewati majelis, dan pada saat dilakukan pembahasan penggugat sudah meminta kepada tim pemeriksa ya, pada waktu itu yang hadir saudari Mustika, karena auditor yang lain saudara Indra itu sedang diklat, makanya KKA-nya belum selesai majelis ya. Dan kami sudah meminta surat tugas ya, dan ada saksi-saksinya majelis ya. Nanti penggugat juga akan hadirkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa surat tugas itu sudah kami minta tapi kemudian tidak diberikan ya. Dan oleh karena itu pada saat pembahasan itu kami tidak menandatangani risalah ya, karena memang selain dasar kewenangannya tidak ada, yang kedua KKA-nya tidak ada untuk dilakukan pembahasan ya. Jadi kami tidak mungkin menandatanganinya, meskipun tim pemeriksa yang dipimpin oleh saudara Boy mengatakan Bapak tidak ada pengaruhnya kalau mau tanda tangan atau tidak tanda tangan. Oh iya, kami katakan betul, itu kewenangan saudara juga, tapi kami punya hak juga untuk tidak menandatanganinya. Karena kalau kami menandatanganinya, maka kami dianggap melakukan pembahasan ya. Jadi kami ingin membuktikan majelis bahwa meskipun undangan itu ada, tapi pembahasan itu tidak dilaksanakan karena memang materinya tidak ada, materi koreksinya tidak ada ya. Nah, kemudian ini yang menjadi persoalan, karena seolah-olah undangan itu sudah ada padahal materi KKK-nya tidak ada ya. Kalau di perkara pajak KKP-nya nggak ada ya, SPHP-nya nggak ada, apa yang mau dibahas nih ya. Kalau undangannya bisa saja diterbitkan ya. Ini yang menjadi masalah majelis, itu berkaitan dengan dasar kewenangan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan norma pasal 52 ayat 1 huruf A, keputusan tergugat menjadi tidak sah Ya, sidang skor sendiri ya.
silakan dilanjutkan untuk ngomongnya. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Tadi penggugat sampaikan bahwa karena dasar kewenangan tergugat itu tidak bisa diperlihatkan pada saat pemeriksaan atau audit, maka penggugat menolak untuk menandatangani risalah, ya. Karena memang menurut penggugat jangka waktu auditnya sudah terlewati 3 bulan dan penggugat sudah nyata-nyata menanyakannya, tapi tergugat tidak bisa memberikannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah tergugat wajib memperlihatkannya atau memberikannya? Penggugat harus mengatakan iya, karena disitulah dasar kewenangannya. Kalau di dalam perkara pajak, sebelum dimulai saja, ya SP2L-nya harus disampaikan. Bahkan dalam perkara audit, dalam perkara Akuo ini, tergugat sudah menyampaikan sebelum audit dimulai. Masalahnya kan perpanjangannya kan ditanya oleh penggugat. Kenapa sudah lewat sampai 7 bulan? Nah, penggugat menanyakan tidak diberikan dan diperlihatkan. Jadi, kalau tergugat berpendapat tidak ada kewajiban untuk menyampaikan, maka tentu dasar kewenangannya menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, pasal 52 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatakan keputusan menjadi tidak sah. Kenapa? Karena dasar kewenangannya itu tidak bisa dibuktikan, sehingga terbukti adanya cacat wewenang. Kalau ada cacat wewenang, maka amanat pasal 66 mengatakan keputusan harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan dengan putusan pengadilan. Ya, itu norma yang mengatur mengenai konsekuensi adanya cacat wewenang. Yang kedua, majelis penggugat menjelaskan kembali dalam kronologis itu sehubungan dengan DTS, ya, atau SPHP dalam perkara pajak. Ya, DTS itu tidak ada KKA-nya. Dalam hukum acara audit kepabeanan, KKA itu menjadi wajib, ya, dan itu ada kolomnya. Kolom DTS itu wajib diisi untuk membuktikan bahwa DTS itu memang dikoreksi berdasarkan kertas kerja audit, bukan berdasarkan asumsi. Persoalannya, majelis, tim pemeriksa kalau nanti bisa dihadirkan seharusnya mengakui bahwa auditornya saja sedang diklat, Saudara Indra Boy, ya, sehingga auditnya tidak bisa diselesaikan, ya, dan tidak ada pembahasan karena memang angkanya tidak ada dan belum selesai sampai dengan pembahasan terakhir dilaksanakan, yaitu pembahasan keempat, ya. Nah, kalau kita bicara DTS atau SPHP tanpa KKA, maka menurut penggugat SPHP itu atau DTS itu dianggap tidak disampaikan. Pertanyaannya, kalau DTS atau SPHP tidak disampaikan, tentu apa konsekuensi hukumnya dalam konteks audit atau pemeriksaan, ya. Nah, kalau kita bicaranya kepabeanan, ya, secara normatif tentu tidak ada rumusan normanya, karena memang hukum acara audit kepabeanan itu sangat sederhana, beda dengan pajak yang sangat kompleks, ya. Apalagi sekarang hukum acara pemeriksaan pajak diatur di PMK 15/2025 itu sangatlah kompleks dan rigid, ya, bahkan bisa menghadirkan ahli pada saat melakukan pembahasan. Tapi di dalam audit kepabeanan tidak diatur. Nah, tentunya kalau kepabeanan merujuk kepada pajak, maka DTS atau SPHP itu ketika tidak disampaikan mempunyai akibat hukum terhadap keputusan, ya, karena itu adalah esensi daripada pemeriksaan, ya. Jadi kalau SPHP atau DTS tidak disampaikan, maka konsekuensinya pasal 36, ya, ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP itu keputusan atau SKP, ya, atau dalam perkara Akuo SPKTMP harus dinyatakan batal, ya. Itu konsekuensi atau akibat hukumnya. Pertanyaannya, kalau tidak ada di Undang-Undang Kepabeanan atau di PMK, bisa nggak merujuk kepada KUP? Ya, tentu jawaban sederhananya, ya, kita harus melihat kepada sistem norma. Kalau tidak diatur di norma yang satu, ya dilihat di norma yang lain. Itulah konsep daripada cara berhukum menggunakan sistem norma. Kemudian yang ketiga, majelis penggugat sudah menyampaikan juga kronologis berkaitan dengan pembahasan, ya.
selain dari tadi SPHP atau DTS-nya tidak ada KKA yang menurut penggugat tidak disampaikan, maka pembahasannya juga mutatis mutandis menjadi dianggap tidak dilaksanakan karena memang tidak ada materi yang mau dilaksanakan pembahasan. Hanya saja di dalam Undang-Undang Kepabeanan dan turunannya, khususnya mengenai PMK yang mengatur mengenai pemeriksaan itu tidak dengan tegas diatur. Padahal esensinya pembahasan itu kan sebenarnya membuktikan ada tidaknya hasil koreksi, yaitu KKA tadi. Tapi kalau KKA-nya sendiri tidak ada, lalu apa esensi daripada pembahasan? Ya, nah penggugat sampaikan di kronologis majelis itu dari pembahasan pertama sampai keempat, ya. Semua screenshotnya ada, alat bukti suratnya ada, tapi KKA-nya tidak pernah ada. Untuk membuktikan KKA itu tidak ada, maka penggugat juga menyampaikan bahwa KKA itu baru disampaikan setelah surat akuo diterbitkan, ya. Dan ada emailnya yang dikirimkan oleh tergugat kepada penggugat, ya. Dan itu membuktikan bahwa memang audit itu baru selesai. Mungkin auditornya saudara Indra Boy baru selesai majelis diklat, baru kemudian bisa diselesaikan, baru kemudian itu baru bisa disampaikan kepada penggugat, ya, dan kemudian diterima oleh penggugat, ya. Jadi esensinya kurang lebih seperti itu majelis, sehingga menurut kami proseduralnya ini sudah nyata sekali, ya. Tinggal masalahnya persoalan dari tergugat apakah ingin membantah, dan kami mengusulkan kepada majelis supaya tim pemeriksanya dihadirkan untuk membuat perkara ini terang, ya, karena itulah esensi persidangan kan, mencari fakta persidangan. Itu majelis mengenai kronologis yang kami sampaikan. Kemudian izin menambahkan majelis, selain kronologis, kami juga ingin menanggapi apa yang disampaikan. Ya, terima kasih majelis. Selain kronologis yang kami sudah sampaikan ke majelis, kami juga atau penggugat hendak menanggapi berkaitan dengan jangka waktu pengiriman surat akuo majelis. Ya, menurut tergugat, surat akuo itu dikirimkan melalui dua media. Yang pertama media resipos, media pos yang dibuktikan dengan resipos. Yang kedua medianya email, ya. Kemudian tergugat menggunakan rumusan norma pasal 14 ayat 1 PMK 147 tahun 2009 majelis, ya. Jadi kami sampaikan dulu kepada majelis, ya, dasar hukumnya supaya ketika kami menyampaikan faktanya majelis bisa mengikuti. Kami lanjutkan majelis, ya. Pada persidangan sebelumnya, tergugat mendalilkan bahwa tergugat sudah menyampaikan surat akuo sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam hukum positif. Dan tergugat menyebutkan hukum positif yang dimaksud adalah PMK 147 2009. Nah, kalau majelis lihat di tangan majelis, di dalam PMK 147 tahun 2009, khususnya rumusan norma pasal 14 ayat 1, ya, huruf A dan B. Nah, pertama-tama penggugat akan membacakan dulu majelis mengenai huruf B, karena memang dokumen yang diterima oleh penggugat itu adalah melalui pos. Surat akuonya diterima oleh penggugat melalui pos, dibuktikan dengan resi, ya. Nah, di pasal 14 ayat 1 huruf B majelis hakim disebutkan bahwa surat penetapan disampaikan kepada orang yang bersangkutan melalui PT Pos Indonesia.
jasa pengiriman lainnya atau media lainnya bagi kantor pabean yang tidak memiliki sarana media elektronik dan atau dalam hal pengiriman surat penetapan melalui media elektronik tidak memungkinkan paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal penerbitan surat penetapan. Majelis Hakim, penerbitan surat penetapan itu tertanggal 21, ya, di tangan majelis sudah ada kopinya, 21 Agustus 2024. Rumusan norma ini dengan tegas mengatakan bahwa surat akuo harus dikirim paling lama hari kerja berikutnya. Jadi kalau surat akuo itu tertanggal 21 Agustus, maka selambat-lambatnya 22 Agustus harus dikirimkan. Ya. Kalau penetapannya kita sepakat 21 Agustus, ya. Tapi pasal 14 ayat 1 huruf B mengatakan dikirim paling lambat 1 hari kemudian, ya. Kebetulan majelis tanggal 21 Agustus ini hari kerja, berarti tanggal 22-nya juga hari kerja. Dalam perkara akuo, tergugat tidak mengirimkan tanggal 22, dia mengirimkannya tanggal 23, ya. Jadi sebenarnya jangka waktunya sudah terlewati. Resipos yang penggugat tanyakan pada persidangan sebelumnya itu diakui oleh tergugat. Jadi kalau kita merujuk kepada rumusan norma 14 ayat 1 huruf B, maka jangka waktu ini sudah terlewati 2 hari majelis. Pertanyaan berikutnya, tergugat mengatakan tergugat ternyata mengirimkan melalui email, kata tergugat, ya. Nah, kalau melalui email, apa rumusan normanya? Rumusan normanya ada di pasal 14 ayat 1 huruf A, majelis. Kita akan lihat apakah betul apa yang dilakukan tergugat melalui email itu dibenarkan. Huruf A ini berbunyi, majelis, penggugat akan kutip. Surat penetapan disampaikan kepada orang yang bersangkutan melalui media elektronik bagi kantor pabean yang menggunakan sistem pertukaran data elektronik atau PDE pada tanggal penetapan. Jadi ada 2 hal krusial yang diatur di dalam pasal 14 ayat 1 huruf A. Yang pertama adalah tergugat harus menggunakan sistem PDE. Pertanyaannya, apakah email itu PDE? Yang kedua, pertanyaannya, apakah dikirim pada tanggal penetapan atau hari H? Tanggal penetapan itu hari H, jadi real time. Apakah kemudian penetapannya itu dikirimkan tanggal 21 Agustus juga? Ya. Nah, ternyata majelis setelah penggugat melakukan penelitian, yang dimaksud dengan PDE itu apa sih? Ya. Yang dimaksud dengan PDE, majelis, itu ada diatur di Per 2 tahun 2023. Dasar hukumnya sudah di stabilo, majelis. Majelis tinggal buka saja. Di dalam Per 2 2023, definisi PDE itu diatur di pasal 1 angka 32. Ya. Kita akan buktikan apakah PDE itu adalah sama dengan email, ya. Nah, kutipannya Majelis Hakim, penggugat kutip berbunyi, pertukaran data elektronik atau PDE, disingkat dengan PDE, adalah alur informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik. Jadi unsur yang pertama itu aplikasi, majelis. Email bukan aplikasi. Contoh aplikasi adalah CESA. Contoh aplikasi lain kalau dalam perkara pajak, Cortex atau DJP Online. Contoh aplikasi di dalam pengadilan pajak, e-tax court. Aplikasi. Unsur yang kedua, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama. Terintegrasi. Email tidak pernah terintegrasi, majelis. Karena kan emailnya tergugat adalah email tergugat, emailnya penggugat ya email penggugat. Dia tidak pernah terintegrasi. Yang ketiga, termasuk komunikasi atau penyampaian informasi
melalui media berbasis laman internet atau web base. Perlu membuat sampaikan kepada majelis, email itu bukan web. Web itu ya website. Ya, websitenya pengadilan pajak, ZPP itu website. Ya, websitenya penggugat ada websitenya, websitenya tergugat juga ada. Jadi bukan email majelis. Ya. Nah, kalau tergugat mengatakan bahwa sudah disampaikan melalui email, maka rumusan norma pasal 14 ayat 1-nya juga tidak terpenuhi, harus melalui aplikasi. Yang kedua, selain daripada harus disampaikan melalui aplikasi, surat akuo juga harus disampaikan pada hari H, real time, tanggal penetapannya. Real time-nya tanggal 21 Agustus. Ya, 2024. Sementara emailnya baru disampaikan 22 Agustus. Jadi sebenarnya tergugat, kenapa tergugat mengirimkan 2 kali majelis? Karena memang dua-duanya nggak terpenuhi. Jadi tergugat memaksakan pada persidangan sebelumnya bahwa tergugat sudah mengirimkan ya 1 hari berikutnya. 1 hari berikutnya itu melalui resipos, bukan melalui email. Tapi kalau melalui PDE harus hari H. Jadi apapun alasannya tergugat, karena pada persidangan sebelumnya penggugat tidak mempunyai rumusan normanya majelis, ya, tidak memegang. Dan kalaupun penggugat bantah pada persidangan sebelumnya kan tidak ada dasar juga majelis mengikuti apa yang penggugat sampaikan. Maka penggugat siapkan pada persidangan hari ini. Ya, jadi itu majelis, dan ini sangat krusial karena apa? Karena ketika penggugat mengajukan gugatan atau banding lewat waktu, ya, mazhab di pengadilan pajak sebagian besar hakimnya kan langsung NO. Ini persoalannya sudah lewat waktu majelis. Ya, tinggal kepada majelis. Ya, kalau di perkara yang lain lewat waktu juga penetapan, misalnya keputusan keberatan lewat 12 bulan atau keputusan pembatalan pembetulan lewat 6 bulan, itu juga bisa langsung dihentikan persidangannya. Ini persoalannya surat akuo sudah melewati jangka waktu majelis. Ya, itu dasar hukum yang kami sampaikan majelis. Ya, kalau majelis memeriksa gugatan kami itu apakah lewat 30 hari, maka seharusnya majelis sebagai judex fakti juga harus memeriksa apakah surat akuo diterbitkan masih dalam jangka waktu yang diatur dalam hukum positif. Ya. Dan kalau memang ada perdebatan mengenai ini majelis, tentu para pihak termasuk penggugat harus membuat ini terang, ya, dengan cara mengajukan alat bukti. Kecuali memang majelis mengatakan bahwa ini sudah cukup terang, ya. Alat buktinya apa? Bisa penggugat menghadirkan saksi, bisa juga penggugat menghadirkan ahli. Sementara itu majelis. Baik ya, tergugat tadi sudah dipaparkan, dijelaskan oleh penggugat terkait dengan 3 hal pokok bahasan, dan juga ada tambahan terkait dengan masalah waktu, ya, sesuai dengan PMK 147. Dan silakan tergugat ya memberikan tanggapannya, disampaikan di sidang berikutnya yang majelis rencanakan, ya. Ini masih rencanakan karena memang masih akan ada rapat jam 1 nanti. Kalau memang keputusannya tetap ditangani di majelis ini, ya nanti kita akan sidang lagi di tanggal 19 Maret ya. Agendanya tergugat ya, Baik ya mulia. Ya. Baik ya, sidang hari ini sementara cukup. Nanti majelis juga akan memeriksa kembali apa-apa yang telah disampaikan oleh penggugat
seperti apa, apakah terkait dengan untuk terang perkaranya majelis merasa perlu kedatangan ahli atau dari penggugat atau tergugat sendiri yang mendapatkan ahli, silakan juga bisa disampaikan ke majelis ya. Cukup ya momen untuk sidang hari ini ya. Dari penggugat cukup Ya. Terima cukup. Cukup ya, Pak. Ya, sidang kita lanjutkan dengan catatan kalau nanti hasil rapatnya tetap di majelis 17A, maka majelis rencanakan untuk disidangkan di tanggal 19 Maret ya. Baik, dengan selesainya sidang pemeriksaan gugatan atas nama PT Wahid, maka sidang pemeriksaan gugatan oleh majelis 17A hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 selesai dan mencoba alhamdulillah amin pemeriksaan dinyatakan. Oke, silakan untuk mendengarkan. Terima kasih majelis, terima kasih tergugat.